Halo Sobat Investor. Hari ini kita akan membahas langkah strategis yang diambil oleh Patrick Walujo, Direktur Utama PT Goto Gojek Tokopedia, dalam menghentikan operasi Gojek di Thailand dan Vietnam. Keputusan ini menarik banyak perhatian, karena terkait erat dengan strategi bisnis, dan keberlanjutan perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Yuk, kita kupas tuntas. Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Patrick Walujo, yang memimpin Goto sejak beberapa waktu lalu, menegaskan bahwa fokus adalah kunci dalam menjalankan bisnis yang kompleks seperti Goto. Sebelum Patrick memimpin, Gojek sudah menghentikan ekspansi di Thailand pada tahun 2019. Kemudian, di bawah kepemimpinannya, Goto memutuskan untuk menarik diri dari Vietnam pada 16 September 2024. Kenapa ya? Patrick menjelaskan bahwa sumber daya yang dimiliki perusahaan harus dioptimalkan. Pasar Thailand dan Vietnam dianggap memberikan kontribusi yang kurang signifikan dibandingkan peluang besar yang ada di pasar domestik. Dengan sumber daya yang terbatas, Goto memilih memperkuat basis di Indonesia. Langkah ini adalah bentuk efisiensi. Dalam dunia investasi, prinsip yang sama berlaku. Jangan buang modal di aset yang memberikan imbal hasil rendah. Fokuslah pada investasi yang memberikan potensi pengembalian maksimal. Sebagai investor, kita sering tergoda untuk mengikuti tren. Sama seperti Goto yang dulu berekspansi ke luar negeri, kita mungkin ingin mencoba berbagai saham baru. Tapi, tanpa analisis mendalam, ini bisa berujung pada kerugian. Beralih ke kepemimpinan Patrick, ia juga menunjukkan fleksibilitas yang patut diapresiasi. Patrick bersedia menyerahkan jabatannya jika ada sosok pengganti yang lebih baik. Hal ini mengajarkan kita, pentingnya objektivitas dalam mengambil keputusan besar. Dalam investasi, prinsip ini juga berlaku. Jika sebuah saham tidak lagi sesuai dengan tujuan investasi sobat, jangan ragu untuk melepasnya. Selalu evaluasi portofolio sobat, secara berkala. Keputusan besar seperti keluar dari pasar internasional tentu membawa dampak besar bagi perusahaan. Di bawah Patrick, Goto mencatatkan pertumbuhan yang signifikan. Nilai transaksi bruto Goto tumbuh 74% year on year, menjadi 72 triliun rupiah, pada kuartal ketiga 2024. Ini membuktikan bahwa fokus pada kekuatan inti perusahaan bisa memberikan hasil maksimal. Dalam investasi, jangan lupa untuk mengenali kekuatan sobat. Jika sobat memahami sektor tertentu, fokuslah di sana. Patrick juga melakukan transformasi besar di Goto. Salah satunya adalah peningkatan kapabilitas teknologi dan penggantian penyedia layanan cloud. Tujuannya jelas, agar Goto tetap relevan dan kompetitif. Hal ini mengingatkan kita, pentingnya diversifikasi dan adaptasi dalam investasi. Kondisi pasar selalu berubah. Sebagai investor, kita harus fleksibel dalam menyusun strategi. Namun, tidak semua perubahan itu mudah. Goto harus menghadapi tantangan besar untuk menjaga stabilitas. Sama halnya dengan pasar saham. Sobat harus siap dengan risiko dan perubahan yang tidak terduga. Menariknya, saham Goto menunjukkan kinerja yang fluktuatif. Dalam 6 bulan terakhir, saham ini naik 56,8%. Namun, dalam 1 tahun terakhir, saham ini turun 8,05%. Apa yang bisa kita pelajari? Sebagai investor, penting untuk melihat kinerja saham untuk jangka panjang. Jangan terpaku pada fluktuasi harian yang bisa menyesatkan. Pola grafik saham Goto menunjukkan pola inverted head and shoulders, yang merupakan sinyal bullish. Ini memberikan potensi bagi investor untuk memanfaatkan momentum kenaikan harga. Namun, ingatlah bahwa analisis teknikal hanyalah alat. Sobat harus menggabungkannya dengan analisis fundamental untuk membuat keputusan yang lebih baik. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan sentimen pasar juga mempengaruhi kinerja saham. Perhatikan berita terkini untuk memahami tren yang sedang terjadi. Patrick menyebut bahwa strategi Goto saat ini adalah membangun fondasi yang kuat. Hal ini penting untuk pertumbuhan jangka panjang. Sama halnya dengan investasi, sobat harus membangun portofolio yang solid sebagai fondasi masa depan keuangan sobat. Kapitalisasi pasar saham Goto, yang mencapai 94,4 triliun rupiah menunjukkan betapa besar potensi perusahaan ini. Tapi sebagai investor, selalu lakukan riset mendalam sebelum membeli saham. Untuk sobat yang tertarik pada saham teknologi seperti Goto,
Penting untuk memahami sektor ini. Teknologi adalah sektor yang sangat dinamis, jadi sobat harus siap menghadapi volatilitas. Patrick juga menekankan pentingnya stabilitas dalam bisnis. Dalam investasi, stabilitas keuangan pribadi sobat juga harus menjadi prioritas utama. Jangan berinvestasi lebih dari yang sobat mampu. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari langkah Gotoh? Pertama, pentingnya fokus pada kekuatan inti. Kedua, jangan takut untuk membuat keputusan besar demi efisiensi. Ketiga, selalu lakukan evaluasi. Baik itu dalam bisnis maupun investasi, evaluasi adalah kunci untuk tetap relevan dan kompetitif. Terakhir, investasi di pasar modal membutuhkan kesabaran. Sama seperti Gotoh yang berkomitmen membangun masa depan yang kuat, sobat juga harus konsisten dalam perjalanan investasi sobat. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Gojek Tokopedia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, SoftBank, konglomerat teknologi asal Jepang, semakin mengukuhkan cengkramannya di pasar digital Indonesia. Anak perusahaannya, SVFGT Supco, tercatat memiliki 7,58% saham Gotoh atau setara dengan 91.102.207.128 lembar. Angka ini mengundang tanda tanya, mengapa SoftBank begitu tertarik pada Gotoh? Apakah ada agenda khusus di balik investasi besar-besaran ini? Sementara itu, masyarakat sebagai pemegang saham mayoritas dengan porsi 77,61% perlu lebih jeli mengamati dinamika kepemilikan saham ini. Pasalnya, pengaruh pemegang saham strategis seperti SoftBank tidak bisa dianggap remeh. Bagaimana nasib Gotoh ke depan? Apakah akan semakin dikuasai oleh investor asing atau tetap menjadi perusahaan yang berpihak pada kepentingan masyarakat? Di tengah euforia pertumbuhan Gotoh, tersimpan sejumlah catatan penting yang patut dicermati. Laporan keuangan terbaru menunjukkan adanya penurunan signifikan pada aset perusahaan. Jika pada Desember 2023 aset Gotoh tercatat sebesar 54 triliun rupiah, angka ini menyusut menjadi 43,8 triliun rupiah pada September 2024. Penurunan aset yang cukup drastis ini menimbulkan pertanyaan mengenai kondisi keuangan perusahaan sebenarnya. Apakah penurunan ini disebabkan oleh strategi bisnis tertentu, atau ada faktor lain yang mempengaruhi? Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap penyebab di balik penurunan aset ini. Tidak hanya aset, ekuitas Gotoh juga mengalami penurunan. Dari 35,7 triliun rupiah pada Desember 2023, ekuitas perusahaan merosot menjadi 31,6 triliun rupiah pada September 2024. Penurunan ekuitas ini mengindikasikan melemahnya posisi keuangan perusahaan. Mengingat ekuitas merupakan bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemilik, penurunan ini dapat mengkhawatirkan bagi para pemegang saham. Pertanyaannya, apakah penurunan ekuitas ini akan berdampak pada kemampuan Gotoh dalam menjalankan bisnisnya ke depan? Dan bagaimana langkah-langkah yang akan diambil oleh manajemen untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan? Di tengah penurunan aset dan ekuitas, terdapat secercah harapan dari sisi liabilitas Gotoh. Data menunjukkan bahwa liabilitas perusahaan mengalami penurunan signifikan dari 18,3 triliun rupiah pada Desember 2023 menjadi 12,1 triliun rupiah pada September 2024. Penurunan liabilitas ini mengindikasikan bahwa Gotoh berhasil mengurangi beban utang atau kewajiban lainnya. Pertanyaannya, apa yang menjadi faktor utama di balik penurunan liabilitas ini? Apakah ini merupakan hasil dari upaya restrukturisasi utang atau adanya pembayaran utang yang signifikan? Menariknya, di tengah sejumlah tantangan keuangan, Gotoh berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan. Pendapatan perusahaan meningkat dari 10,5 triliun rupiah pada September 2023 menjadi 11,6 triliun rupiah pada September 2024. Pertumbuhan pendapatan ini mengindikasikan bahwa bisnis inti Gotoh masih cukup kuat dan mampu menarik lebih banyak pengguna. Namun, perlu diingat bahwa pertumbuhan pendapatan belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan profitabilitas. Pertanyaannya, apakah pertumbuhan pendapatan ini cukup untuk menutupi peningkatan biaya operasional dan investasi yang dilakukan oleh Gotoh?
Dan apakah pertumbuhan ini berkelanjutan dalam jangka panjang? Di tengah upaya Gotoh untuk menekan biaya dan meningkatkan efisiensi, terdapat tren yang menarik pada beban pokok pendapatan. Data menunjukkan bahwa beban pokok pendapatan mengalami peningkatan signifikan dari 3,7 triliun rupiah pada September 2023 menjadi 5,5 triliun rupiah pada September 2024. Lonjakan beban ini patut dipertanyakan. Apakah peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku, peningkatan volume produksi, atau faktor lainnya? Pertanyaan ini perlu dijawab untuk memahami lebih dalam dinamika bisnis Gotoh. Meski menghadapi tantangan pada beban pokok pendapatan, Gotoh berhasil mencatatkan perbaikan signifikan pada kinerja profitabilitasnya. Rugi usaha perusahaan berhasil ditekan dari 8,7 triliun rupiah pada September 2023 menjadi 2 triliun rupiah pada September 2024. Penurunan rugi usaha ini merupakan kabar baik bagi para pemegang saham. Pertanyaannya, apa yang menjadi faktor utama di balik penurunan rugi usaha ini? Apakah ini hasil dari upaya efisiensi biaya, peningkatan pendapatan, atau kombinasi keduanya? Selain itu, apakah perbaikan profitabilitas ini bersifat sementara atau berkelanjutan? Di tengah tantangan operasional dan fluktuasi ekonomi, Gotoh berhasil mencatatkan perbaikan signifikan pada kinerja bottom lainnya. Rugi periode berjalan perusahaan menyusut dari 9,5 triliun rupiah pada September 2023 menjadi 4,5 triliun rupiah pada September 2024. Penurunan yang cukup drastis ini mengindikasikan bahwa upaya efisiensi biaya dan peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh Gotoh mulai membuahkan hasil. Pertanyaannya, apa saja faktor-faktor spesifik yang berkontribusi terhadap penurunan rugi periode berjalan ini? Apakah perbaikan ini bersifat berkelanjutan atau hanya bersifat sementara? Sejalan dengan penurunan rugi periode berjalan, rugi per saham Gotoh juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Rp9 pada September 2023 menjadi Rp4 pada September 2024. Penurunan rugi per saham ini memberikan sinyal positif bagi para pemegang saham, karena menunjukkan bahwa beban kerugian yang ditanggung oleh setiap lembar saham telah berkurang. Pertanyaannya, apakah penurunan rugi per saham ini cukup untuk menarik minat investor baru? Dan apakah perusahaan dapat mempertahankan tren penurunan rugi per saham ini di masa depan? Di balik perbaikan kinerja bottom line Gotoh, terdapat indikasi bahwa efisiensi yang dilakukan belum optimal dalam menghasilkan keuntungan yang signifikan. Terbukti dari rasio return on asset, ROA, yang tercatat sebesar minus 13,1% pada September 2024. Angka negatif ini menunjukkan bahwa setiap rupiah aset yang dimiliki Gotoh belum mampu menghasilkan keuntungan, justru menimbulkan kerugian. Pertanyaan mendasarnya adalah, mengapa dengan adanya penurunan rugi bersih, ROA masih tetap negatif? Apakah terdapat aset-aset tidak produktif yang perlu segera dibenahi atau dijual? Ataukah model bisnis Gotoh masih perlu penyesuaian untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset? Selain ROA yang negatif, return on equity Gotoh juga tercatat negatif sebesar minus 16,8% pada September 2024. Angka ini mengindikasikan bahwa investasi yang dilakukan oleh para pemegang saham belum menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Dengan kata lain, setiap rupiah modal yang ditanamkan di Gotoh belum memberikan imbal hasil yang positif. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah para pemegang saham masih memiliki kepercayaan diri terhadap prospek jangka panjang Gotoh? Dan langkah apa yang akan dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan ROE dan memberikan return yang lebih baik bagi para pemegang saham? Angka net profit margin Gotoh tercatat minus 36,9% pada September 2024, merupakan sebuah sinyal yang cukup mengkhawatirkan. Angka negatif yang cukup besar ini mengindikasikan bahwa setiap rupiah pendapatan yang dihasilkan oleh Gotoh justru menghasilkan kerugian yang lebih besar. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan net profit margin Gotoh menjadi sangat negatif? Apakah ini akibat dari biaya operasional yang terlalu tinggi, harga jual yang terlalu rendah, atau kombinasi dari keduanya? Selain itu, apakah perusahaan telah melakukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki net profit marginnya? Rasio debt to equity Gotoh yang mencapai 35,7% pada September 2024 juga perlu diperhatikan. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian kecil aset Gotoh dibiayai oleh utang. Nilai rasio debt to equity ini memperlihatkan risiko keuangan perusahaan, karena perusahaan akan lebih rentan terhadap fluktuasi suku bunga dan kesulitan dalam memenuhi kewajiban utangnya. Pertanyaannya, apakah beban bunga menjadi salah satu faktor yang menekan profitabilitas Gotoh? Dan apakah perusahaan memiliki rencana untuk menurunkan rasio debt to equity?
Data arus kas Goto memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi keuangan perusahaan. Pada September 2024, Goto mencatatkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar 1 triliun rupiah. Angka ini mengindikasikan bahwa perusahaan masih terus membakar uang tunai dalam menjalankan operasi bisnisnya. Pertanyaannya, mengapa arus kas dari aktivitas operasi masih negatif? Apakah karena perusahaan terus melakukan investasi besar-besaran dalam teknologi dan ekspansi bisnis? Atau ada masalah lain yang menyebabkan perusahaan kesulitan menghasilkan arus kas positif dari operasi? Selain itu, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi juga tercatat cukup besar, yaitu sebesar 8,7 triliun rupiah pada September 2024. Angka ini menunjukkan bahwa Goto masih aktif melakukan investasi, baik untuk pengembangan bisnis inti, maupun untuk mengakuisisi perusahaan lain. Pertanyaannya, apakah investasi-investasi yang dilakukan oleh Goto telah memberikan hasil yang sesuai dengan harapan? Dan apakah perusahaan memiliki cukup likuiditas untuk terus membiayai kegiatan investasinya? Di tengah arus kas operasi yang negatif dan investasi besar-besaran, Goto masih berhasil memperoleh dana segar melalui aktivitas pendanaan. Pada September 2024, perusahaan berhasil memperoleh arus kas sebesar 5,2 triliun rupiah dari aktivitas pendanaan. Pertanyaannya, dari mana sumber dana segar ini? Dan bagaimana perusahaan akan mengalokasikan dana segar ini? Apakah akan digunakan untuk membayar utang, investasi, atau membiayai operasi? Meskipun berhasil memperoleh dana segar, total kas Goto justru mengalami penurunan sebesar 4,5 triliun rupiah pada September 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa laju pengeluaran kas perusahaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan laju pemasukan kas. Pertanyaannya, mengapa total kas Goto masih terus menurun, meskipun telah memperoleh dana segar? Apakah ada faktor lain yang menyebabkan penurunan kas, seperti pembayaran utang jangka pendek atau pembagian dividen? Dan bagaimana perusahaan akan mengatasi masalah penurunan kas ini? Dari analisis mendalam terhadap laporan keuangan Goto, terlihat jelas bahwa perusahaan ini masih berada dalam fase pertumbuhan yang agresif. Investasi besar-besaran dalam teknologi dan ekspansi bisnis menjadi pendorong utama pertumbuhan perusahaan, namun di sisi lain juga menjadi beban yang cukup berat bagi keuangan perusahaan. Arus kas yang negatif dan rasio keuangan yang kurang menggembirakan, seperti net profit margin yang negatif, dan rasio debt to equity yang tinggi, mengindikasikan bahwa Goto masih menghadapi tantangan dalam mencapai profitabilitas yang berkelanjutan. Perusahaan perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi operasi, mengelola utang secara lebih baik, dan mencari sumber pendapatan baru. Meskipun demikian, potensi pertumbuhan Goto masih sangat besar. Dengan basis pengguna yang luas dan ekosistem bisnis yang terintegrasi, Goto memiliki peluang untuk menjadi pemimpin pasar di sektor teknologi Indonesia. Namun, keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang sangat bergantung pada kemampuan manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat dan mengatasi tantangan yang ada. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.